Halo semua, perkenalkan nama saya Helena Beda, mahasiswa Stikom Unilindo Kupang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video mereview sebuah layanan Dinego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Baik, saya akan membuat videonya untuk melengkapi tugas UAS saya dalam mata kuliah komputasi bergerak. Yang pertama adalah kita akan mereview layanan Dinego. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Ini ia langsung menampilkan produk-produk yang dijual. Di sini ada login masuk, ada login, perpanjang, dan tambah akun baru. Untuk teman-teman yang belum mempunyai akun, bisa klik di tambah akun baru. Kemudian di sini ada akun free dan premium. Akun free tiap bulannya tidak perlu bayar, dan akun premium tiap bulannya Rp10.000. Teman-teman bisa melakukan registrasi pada akun free, bisa klik di registrasi sekarang. Kemudian di sini ada silakan isi informasi akun kamu dengan benar. Di sini teman-teman diminta untuk mengupload foto, mengisi biodata, dan privasi itu ada email dan username dan paspor untuk login ke akun teman-teman. Setelah teman-teman sudah mengisi semuanya, teman-teman bisa mengklik pada registrasi sekarang. Oke, baik, di sini saya sudah mempunyai akunnya, jadi saya hanya harus login saja. Di sini saya akan memasukkan username dan paspor yang saya daftar. Oke, seperti ini. Untuk namanya HIPB, KB, dan A. HIPB adalah inisial nama saya, KB adalah nama mata kuliah saya komputasi bergerak, dan A adalah kelas saya, kelas A. Kemudian di sini saya sudah menjual sebuah barang, kita bisa melihatnya di tokoku. Jadi di sini saya sudah memposting. Di sini saya menjual Scarlet Night Cream. Nah, seperti ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin menjual barang, teman-teman bisa klik di kelola Jubli, bisa ditambah produk. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload produk gambar yang ingin dijual. Di sini ada status barang, status publish, kategori barang, kategori produk, kategori subproduk, jumlah item, satuan, nama barang atau item, harga jual, harga diskon, harga minimal, dan harga maksimal. Kemudian di sini ada deskripsi atau masukan harga per item saja jika lebih dari satu jumlah item di atas dikecuali diskon. Nah, ini deskripsi syaratnya. Teman-teman bisa mendeskripsikan barang yang teman-teman jual. Kemudian di sini ada lokasi dan ada mapnya. Di sini barang yang saya jual sudah tadi, dan seperti poin nomor 4, barang yang dipublis harus benar-benar barang yang akan diperdagangkan atau diberikan dengan gratis, dengan benar nantinya. Jangan upload dan berikan keterangan yang mengandung unsur negatif atau melanggar kebijakan konten digital pada umumnya. Karena layanan Dinego memiliki arsip file dan keterangan informasi produk yang tersembunyi atau histori produk untuk ditinjau. Oke, kita ke nomor 2. Poin yang pertama adalah bagaimana penerapan domain situs, apakah menerapkan protokol keamanan. Oke, keamanan web adalah topik yang seringkali diabaikan oleh pengembang. Saat menilai kualitas web,
Kami sering melihat matrik seperti performa, keramaan SEO, dan aksesibilitas. Sedangkan kapasitas situs web untuk menahan serangan jahat seringkali tidak terdeteksi. Dan meskipun data pengguna yang sensitif disimpan di sesi server dan tindakan signifikan harus diambil oleh pengembang backend untuk melindungi server. Pada akhirnya, tanggung jawab untuk mengamankan data tersebut dibagi antara backend dan frontend. Meskipun data sensitif dapat dikunci dengan aman di gudang backend, bagian depan memegang kunci pintu depan dan mencuri mereka seringkali merupakan cara termudah untuk mendapatkan akses. Definisi yang lebih formal dari keamanan situs web adalah tindakan atau praktik melindungi situs web dari akses, penggunaan, modifikasi, perusak, atau gangguan yang tidak sah. Oke. Poin berikutnya adalah adakah celah keamanan pada layanan di Nego untuk dimasuki? Jelaskan pada fitur apa dan bagaimana penyelesaian pencegahannya. Oke, baik. Tentu saja dalam setiap website tidak sepenuhnya aman dari gangguan pihak luar atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada masa sekarang ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih dibarengi dengan perkembangan teknik-teknik dalam menembus suatu website atau hack. Seringkali kita saksikan dan dengar pada media cetak, media elektronik, dan media online. Begitu banyak berita-berita yang memuat tentang penyerangan atau penyusupan terhadap suatu website yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya website-website yang diserang atau disusupi merupakan milik pemerintah, bank, dan partai politik tertentu. Motif penyerangan atau penyusupan juga berbeda-beda, bisa karena protes menjatuhkan pihak-pihak tertentu, mendapatkan keuntungan material, atau bahkan hanya sekedar untuk iseng saja. Kita ke poin yang berikutnya, yaitu apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk layanan di Nego rilis? Tingkat keamanan server yang diterapkan pada hosting tersebut. Mungkin Anda sudah pernah mendengar nama Niaga Hoster sebelumnya. Penyediaan hosting yang sedang naik daun ini sudah masuk peta persaingan industri web hosting tanah air sejak tahun 2014. Masih tergolong baru, tetapi sudah sangat berpengalaman dalam industri. Karena Niaga Hoster merupakan bagian dari Hosting Group, sebuah grup hosting internasional yang menangani lebih dari 500 server di seluruh dunia. Ada juga kelebihan menggunakan Niaga Hoster. Yang pertama, speednya di atas rata-rata. Memiliki hosting dengan server yang handal saja tidak cukup, karena untuk menunjang kebutuhan bisnis, Anda memerlukan hosting dengan server yang cepat juga. Apalagi sekarang Google memperhitungkan kecepatan website sebagai salah satu faktor dalam algoritmanya untuk menentukan peringkat website di mesin pencarian mereka. Yang kedua, memiliki paduan atau pengetahuan dasar yang super lengkap. Menurut saya, ini adalah yang menonjol dari poin help dan support, yaitu adanya sebuah portal berisi tutorial-tutorial dasar yang dapat membantu penggunaan pemula. Saya sudah memeriksa halaman portalnya dan kelihatannya memang lengkap. Ada ratusan paduan atau tutorial yang Anda dapat pelajari gunakan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang domain hosting, WordPress, dan lain-lain. Yang ketiga, garansi pengembalian uang 30 hari tanpa syarat. Untuk memastikan kepuasan pelanggannya, Niaga Hoster memberikan jaminan uang kembali selama 30 hari tanpa syarat. Jadi, jika Anda tidak puas dengan layanan hosting Niaga Hoster, Anda bisa mengklaim garansi kapanpun dalam 30 hari pertama. Tapi ingat, biaya registrasi domain tidak bisa refund, hanya biaya hosting saja. Dan garansi hanya berlaku untuk akun baru dan untuk order pertama saja. Yang keempat, gratis domain dan gratis migrasi hosting. Apabila Anda membeli paket pelajar, personal, dan bisnis, Anda mendapatkan garansi satu domain untuk tahun pertama. Dan sama seperti kebanyakan web hoster lainnya,
Niaga Hoster juga akan membantu untuk memindahkan file-file website Anda dari hosting lama ke hosting baru secara gratis. Ada juga kekurangan menggunakan Niaga Hoster. Yang pertama, Niaga Hoster adalah salah satu preferred hosting yang paling populer saat ini. Mereka ada di mana-mana dan saya yakin jika Anda sudah melakukan research sebelumnya, membaca review, Niaga Hoster kemungkinan besar ada dalam daftar preview yang menjadi pertimbangan Anda. Kekurangannya yang pertama adalah fitur backup memiliki keterbatasan. Niaga Hoster menyediakan fitur instant backup pada semua paket hostingnya, tetapi fitur backup ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, backup hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu dan jumlahnya hanya ada 2 file backup, artinya tersedia backup untuk sampai 2 minggu ke belakang. Yang kedua, batas backup yang berlaku untuk paket bisnis adalah 15 GB, sedangkan untuk paket personal, pelajar, dan dibatasi hingga 10 GB. Backup secara mingguan jelas sebuah kerugian bagi blog atau website yang melakukan update rutin, seperti website berita atau blog yang berisi artikel-artikel yang diupdate secara harian. Jadi, saran saya adalah Anda harus melakukan backup secara manual. Sisi bagus dari fitur backupnya adalah mereka sudah menggunakan Jet Backup, karena proses backup dan restore dalam dilakukan 1-2 kali klik saja. Oke, kita ke nomor 2 poin yang berikutnya, yaitu berikan masukan apa saja yang perlu dibenahi, diupdate, disediakan, dan diperhatikan terhadap sistem Dinego. Berikan tanggapan Anda nantinya pada menu feedback. Coba kita klik. Oke, ini adalah menu feedbacknya. Ini bisa kita pilih kategori. Ini ada saran, masukan, kritik, aduan, dan komplain. Ini ada tambahkan layanan prabayar, dan ini kita bisa memberikan feedback kita. Namun saya tidak akan merekamnya karena pada poin M, untuk backupnya masukkan nama NIM kelas dan komentar feedback Anda pada halaman feedback untuk diberikan penilaian bahwa Anda telah menggunakan dan mereview dengan baik pada layanan Dinego. Bagian E jangan direkam karena privasi biodata kampus. Oke, baik, sekian review saya tentang layanan Dinego.